Ruang Dewa Beladiri, bab 1196 sampai dengan 1200. Bab 1196 Terobosan, Surga Ketiga. Saat semua orang sedang mendiskusikan hal ini, seluruh formasi mulai beroperasi, dan kekuatan mengerikan mengalir melaluinya, seolah-olah ingin mencabik-cabik semua orang menjadi gumpalan daging dan darah. Sialan, ini gawat. Semuanya, lindungi diri kalian dengan energi sejati kalian agar tidak tercabik-cabik. Ye Zongtian adalah orang pertama yang bereaksi. Formasi ini tampaknya tidak memiliki daya hancur yang besar, dan tidak ada serangan berbahaya, tetapi justru itulah yang paling menakutkan, karena serangannya ada di mana-mana, sehingga mereka tidak perlu mempertanyakan apakah mereka bisa menghindarinya atau tidak. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa kekuatan yang merobek semakin kuat, dan esensi sejati mereka semakin cepat terkikis. Ketika esensi sejati mereka habis, mereka akan langsung terbelah menjadi dua, hal itu praktis tak terhindarkan. Karena ini berada di alam iblis, yang dipenuhi energi iblis, tidak ada cara bagi mereka untuk mengisi kembali esensi sejati mereka yang hilang di dekatnya, dan bahkan jika mereka menggunakan kristal roh untuk mengisinya kembali, itu tidak akan bertahan lama. Tepat saat itu, para iblis tiba. Seperti yang kukira, hahaha, manusia-manusia ini hanyalah domba berkaki dua, bodoh seperti babi. Mereka benar-benar tertipu oleh hal sesederhana itu dan langsung masuk ke dalam perangkap yang telah kita siapkan. Para iblis tertawa ketika melihat banyak ahli dari keluarga Ye terperangkap di dalam. Tepat sekali, bodoh, mereka hanya pantas menjadi makanan bagi ras saya. Benar sekali, aku tak sabar untuk menikmati cita rasa sari patinya. Para iblis ini semuanya tertawa aneh. Sialan, iblis-iblis terkutuk ini. Di mana Ye Kuohai? Apakah dia sudah kabur? Pada saat itu, anggota keluarga Ye mengumpat dan berkata, jika mereka memiliki susunan pemain yang sama seperti sebelumnya, mereka mungkin bisa bertarung sampai mati. Tapi Ye Kuohai ada di sana sebelumnya, dan dia tidak ada di sini sekarang. Namun, mereka semua terkendali dalam formasi tersebut. Semuanya, serang formasi-formasi itu. Kita harus menerobosnya, saran seseorang. Mendengar itu, semua orang langsung bersemangat dan mulai menyerang ke segala arah. Ledakan, 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 semua orang berusaha sekuat tenaga, tetapi mendapati bahwa tidak ada cara untuk menembus formasi tersebut. Formasi itu hanya menunjukkan sedikit fluktuasi dan sama sekali tidak dapat digoyahkan. Satu-satunya hal yang mampu menyebabkan seluruh formasi bergetar adalah Ye Zongtian. Formasi ini dibentuk bersama oleh Ye Kuohai dan komandan iblis hebat itu. Kecuali seseorang adalah master dengan level yang setara dengan mereka, mustahil untuk menggoyahkan formasi ini. Bahkan Ye Zongtian, yang tidak mampu mengisi kembali esensi sejatinya, tidak dapat menembus formasi tersebut meskipun ia mengerahkan seluruh esensi sejatinya, terutama dengan Panglima Iblis Agung yang mengawasinya dari pinggir lapangan. Apakah benar takdir yang akan menghancurkan kita? Pada titik ini, beberapa orang mulai putus asa. Tenang semuanya, meskipun kita terjebak dalam formasi ini, mereka tidak bisa berbuat apapun kepada kita untuk saat ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Aula kegelapan telah sepenuhnya dimusnahkan, dan kita tidak bisa keluar sekarang. Tidak lama lagi keluarga akan mengirim orang lain untuk menyelamatkan kita. Kata Ye Zongtian dengan tenang, ketenangannya menginspirasi yang lain. Yang lain memikirkannya dan menyadari bahwa itu benar. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu keluarga Ye mengetahui bahwa mereka hilang dan belum kembali, lalu datang untuk menyelamatkan mereka. Ye Xiwen ikut terlibat dalam pertempuran, tetapi tidak seperti mereka, dia tidak merasa frustrasi. Sebaliknya, dia agak bersemangat karena menemukan bahwa formasi itu tak terkalahkan. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan harus mencapai ambang batas tertentu untuk benar-benar menghancurkannya. Satu-satunya cara adalah dengan melampaui kekuatan Ye Kuohai dan Komandan Iblis Agung, jika tidak ada peluang sama sekali. Misalnya, Ye Zongtian cukup kuat, tetapi esensi sejatinya tidak cukup untuk membantunya menembus formasi, dan pada akhirnya, dia hanya bisa terbelah dua oleh formasi tersebut. Baginya, energi-energi iblis ini tidak berbeda dengan energi spiritual, energi-energi itu sama sekali bukan apa-apa. Inilah keunggulan terbesarnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Kuohai membawa mereka ke sini. Jika mereka berada di luar, bahkan dengan formasi yang sama,
kehadiran energi spiritual akan memungkinkan orang-orang ini menyerang tanpa hambatan, sangat mengurangi efektivitas formasi tersebut. Dia bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya merobek dagingnya, seolah-olah akan mencabik-cabik tubuhnya. Jika itu orang biasa, mereka hanya akan menunggu, meminimalkan pengeluaran energi dan menunggu selama mungkin. Tapi Ye Xiwen berbeda. Ketika kekuatan ini menyerbu tubuh Ye Xiwen, sifat ilahinya menekannya. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir akan dicabik-cabik oleh kekuatan ini. Dia segera duduk bersila. Saat ini, satu-satunya cara untuk menerobos adalah dengan mencapai tingkat ketiga alam aspek Dharma. Hanya setelah mencapai tingkat ketiga alam aspek Dharma dia bisa mendapatkan kekuatan yang setara dengan tingkat keenam alam aspek Dharma. Hanya dengan begitu dia bisa bekerja sama dengan Ye Zongtian untuk membuka formasi ini. Jika tidak, tidak akan ada peluang sama sekali. Daripada menunggu dukungan yang samar dan tidak pasti itu, Ye Xiwen lebih memilih untuk mempercayai dirinya sendiri. Hanya apa yang ada di tangannya sendiri yang benar-benar miliknya. Dia selalu mempercayai hal ini, itulah sebabnya dia bisa sampai ke tempatnya sekarang. Dia datang ke sisi Ye Zongtian dan berkata, "Lindungi aku." Penjaga, Ye Zongtian menatap Ye Xiwen dengan heran, agak tak percaya. Tentu saja, dia tahu apa maksud Ye Xiwen dengan mengatakan ini. Dalam keadaan normal, hanya ada satu kemungkinan untuk meminta seorang penjaga, yaitu ketika dia akan mencapai terobosan. Biasanya, jika dia berhasil menerobos, itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang tidak normal adalah ini terjadi di dalam sebuah susunan pertahanan, di mana mereka bisa hancur berkeping-keping kapan saja, dan dia justru berusaha menerobosnya. Ya, benar, lindungi aku. Hanya jika aku berhasil menerobos, kita bisa menerobos formasi ini bersama-sama. Jika kita menunggu keluarga datang menyelamatkan kita, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Daripada menunggu penyelamatan yang tidak pasti itu, lebih baik kita mengandalkan diri sendiri. Kata Ye Xiwen dengan ekspresi tegas. Jika orang lain mengatakan itu, dia mungkin akan menganggap mereka idiot. Secara umum, kultivasi paling takut diganggu, terutama saat menyendiri. Dibutuhkan tempat yang benar-benar tenang untuk berhasil dalam pengasingan. Di lingkungan seperti itu, bahkan orang yang paling berbakat pun tidak akan mampu berhasil. Namun, Ye Xiwen lah yang mengatakan ini. Dia mungkin tidak benar-benar percaya pada kemampuan bertarung Ye Xiwen, tetapi dia tidak akan menyangkal sifat luar biasa dari para jenius ini. Masing-masing jenius ini adalah keajaiban dunia, anugerah dari Sang Pencipta. Mereka benar-benar berbeda dari orang biasa seperti mereka, dan struktur internal mereka bahkan mungkin berbeda. Bukankah orang-orang ini selalu mampu menciptakan keajaiban? Jika tidak, mereka tidak akan disebut jenius atau anak ajaib. Dan pada titik ini, apakah dia punya pilihan lain? Metode Ye Xiwen hanya berisiko bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, ini tidak diragukan lagi merupakan pendekatan teraman karena menghilangkan kebutuhan bagi mereka untuk mencoba terobosan sendiri. Orang-orang ini semuanya telah mencapai puncak tingkat kelima alam aspek Dharma, dan sudah lama sekali sejak saat itu. Sejujurnya, seharusnya merekalah yang memilih untuk menerobos, tetapi mereka tidak berani menerobos di lingkungan ini. Satu-satunya cara adalah bertahan dan menunggu bala bantuan. Sekarang Ye Xiwen telah mengajukan permintaan seperti itu, tidak ada salahnya bagi mereka. Itu hanya untuk melindunginya, yang sebenarnya bukan apa-apa. Oleh karena itu, Ye Zongtian mempertimbangkannya sejenak dan berkata, "Karena itu, kami akan melindungimu. Namun, jangan memaksakan diri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, segera keluar dari tempat persembunyianmu. Kami lebih memilih menunggu keluarga datang membantu daripada terjadi kecelakaan, terutama karena kau adalah seorang jenius terkenal di keluarga ini. Akan menjadi kerugian besar jika kau menderita di sini." Yang lain merasa tidak nyaman mendengar ini, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sangat menyadari bahwa di mata para petinggi, gabungan kekuatan mereka mungkin tidak seberharga Ye Xiwen seorang diri. Ini adalah masalah yang sangat nyata, dan mereka telah lama menerimanya. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa dengan pohon kuno Mingxin, dia bisa menjaga pikiran tetap jernih dan tenang bahkan di medan perang. Sama sekali tidak akan ada masalah jika dia mengasingkan diri di sini. Setelah menerima jaminan dari Ye Zongtian, Ye Xiwen segera duduk bersila di udara dan memasuki keadaan pengasingan yang dalam. Melihat Ye Xiwen duduk bersila di tempat terpencil,
beberapa iblis memandang rendah dirinya, terutama pemimpin iblis besar. Baginya, gagal menangkap Ye Xiwen dengan satu cakar saja merupakan penghinaan besar, dan Ye Xiwen adalah orang yang paling ingin dia bunuh di antara orang-orang ini. Namun, ia dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Menurutnya, ini adalah pertanda bahwa Ye Xiwen adalah orang pertama yang tidak mampu menahannya. Di antara orang-orang ini, kemampuan Ye Xiwen adalah yang terlemah, dan ia mungkin yang pertama yang tidak mampu bertahan. Ia harus bermeditasi dan berkonsentrasi sepenuh hati untuk melawan kekuatan penghancur formasi ini, yang tampaknya wajar. Para iblis itu sama sekali tidak terburu-buru. Jika mereka terlalu memaksa para ahli keluarga Ye ini, itu bisa membahayakan mereka. Sekarang, mereka bisa menggunakan susunan sihir untuk melemahkan mereka semua, tanpa menimbulkan kerusakan sama sekali, yang tentu saja merupakan pilihan terbaik. Waktu berlalu dalam kebuntuan ini, hari demi hari. Tak lama kemudian, para iblis menyadari ada sesuatu yang salah, karena aura Ye Xiwen secara bertahap semakin kuat. Awalnya mereka mengira dia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan sehari pun dan akan hancur berkeping-keping di tempat, tetapi lebih dari 2 bulan berlalu dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Sebaliknya, mereka malah semakin kuat. Suatu hari, lebih dari 2 bulan kemudian, dalam formasi yang semula tenang, ketika semua orang hampir menyerah dan esensi sejati mereka berkurang, mereka harus duduk bersila di udara seperti Ye Xiwen untuk mempercepat pemulihan esensi sejati mereka. Ledakan, aura dahsyat langsung terpancar dari tubuh Ye Xiwen. Bab 1197 melepaskan pertumpahan darah. Seketika setelah itu, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung terserap dan mulai berputar liar di sekelilingnya. Seluruh keberadaannya seperti pusaran raksasa yang menyapu dengan tak terkendali. Keributan ini dengan cepat menarik perhatian para iblis yang menunggu di luar. Mereka telah menunggu selama lebih dari 2 bulan, dan esensi sejati orang di dalam formasi itu hampir habis. Pil yang mengisi kembali esensi sejati juga hampir habis. Meskipun mereka masih memiliki kristal roh, semua orang tahu bahwa meskipun kristal roh telah dimurnikan berkali-kali, kristal tersebut tidak dapat langsung diubah menjadi esensi sejati karena masih mengandung kotoran. Hanya pil yang mengisi kembali esensi sejati yang dapat langsung diubah menjadi esensi sejati yang dibutuhkan. Mereka kini berada di ambang kematian dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Beberapa kali, para iblis hampir menyerah dan menyerbu untuk menerobos formasi, memanfaatkan kondisi paling rentan para prajurit ini untuk membunuh mereka sepenuhnya, sehingga mereka tidak perlu menunggu sampai mereka perlahan-lahan melemah dan mati. Namun, mereka semua dihentikan oleh pemimpin iblis yang hebat. Meskipun dia sangat kejam, dia bukanlah orang yang tidak berakal. Orang-orang ini hanyalah kura-kura dalam tong dan bisa mati kapan saja. Tidak perlu membayar harga apapun untuk mereka. Anda harus tahu bahwa tidak banyak iblis yang bisa datang ke benua kuno yang terpencil. Dengan kata lain, setiap orang dari mereka yang mati berarti 1 orang berkurang. Bahkan jika 100 untuk 1, itu tidak akan sepadan baginya. Tanpa diduga, hal ini telah terjadi. Energi iblis membentuk pusaran besar di sekelilingnya dan menyerbu tubuhnya, seolah tak peduli apakah itu energi iblis atau energi spiritual. Secercah kecemasan melintas di wajah komandan iblis agung itu, firasat buruk mulai merayap masuk. Pada tingkat kultivasinya, firasat pada dasarnya adalah indera keenam, biasanya sangat akurat. Namun, dia tidak tega membiarkan manusia terjebak di dalam formasi, dan dia tidak percaya Ye Xiwen menimbulkan ancaman nyata. Hanya seorang kultivator alam aspek Dharma tingkat 2, bahkan jika dia mencapai tingkat 3, dia tetap hanya seekor semut yang sedikit lebih kuat. Sementara itu, di halaman cabang keluarga Ye di Qishan, di kota penyambutan keluarga Ye, beberapa anggota keluarga, termasuk Ye Junhai dan Ye Junyan, telah berkumpul di halaman kecil tempat Ye Xiwen tinggal. Sudah lebih dari 2 bulan, dan kita masih belum mendengar kabar apapun dari Wener. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Ye Junyan, dengan temperamennya yang relatif berapi-api, berbicara lebih dulu, rasa dingin menjalari punggungnya. Dia tidak tahan memikirkan hal itu. Putra tunggal kakak keduanya baru saja kembali, jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada kakak keduanya? Ada kabar dari Balai Penegakan Hukum? Tanya Ye Junhai sambil melirik Ye Mao. Aula penegakan hukum sepertinya merahasiakan ini dengan sangat ketat, seolah-olah ini melibatkan semacam masalah tersembunyi. Namun,
mereka belum mengatakan bahwa adikku yang kedua telah lahir, jadi mungkin tidak seburuk itu. Ye Mao menghiburnya. Semua orang mengangguk sedikit pada saat itu. Saat ini, tidak ada kabar adalah kabar terbaik, jauh lebih baik daripada tiba-tiba menerima kabar buruk. Mereka tidak tahu misi macam apa yang diemban Ye Xiwen, mereka semua mengira itu hanya misi biasa. Dengan kemampuannya, menyelesaikan misi normal bukanlah masalah sama sekali, jadi awalnya mereka tidak khawatir. Namun, seiring berjalannya waktu dan masih belum ada kabar dari Ye Xiwen, mereka mulai sedikit cemas. Tetapi bahkan ketika mereka bertanya kepada Balai Penegakan Hukum, mereka tetap bungkam, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang seharusnya tidak mereka ketahui. Besok adalah upacara pemujaan leluhur. Jika semua upaya gagal, kami akan melakukan segala daya untuk menemukan Wener setelah upacara. Kata Ye Junhai. Mendengar itu, mata Ye Junyan berkilat dengan cahaya yang ganas. Mungkin mereka telah terlalu lama terjerumus dalam kebejatan, begitu lama sehingga mereka mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka seperti ini. Tetapi sekarang, demi satu-satunya garis keturunan mereka, satu-satunya putra mereka, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan, meskipun mereka tidak menginginkannya. Maoer, pergilah dan bersiaplah. Besok, kau akan mewakili cabang kota daun gugur kita dalam pertempuran. Awalnya aku ingin Wener yang bertarung. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menonjol bahkan dalam upacara pemujaan leluhur. Tapi tidak ada kabar sama sekali, jadi aku hanya bisa membiarkanmu bertarung. Kata Ye Junhai, meskipun seseorang dapat mendaftar secara bebas untuk mengikuti kompetisi dalam upacara pemujaan leluhur ini, secara umum, baik keluarga utama maupun keluarga cabang harus mengirimkan perwakilan mereka masing-masing untuk berpartisipasi. Perwakilan ini biasanya adalah yang terbaik di antara berbagai cabang keluarga utama dan berbagai keluarga cabang. Misalnya, Ye Mao pada dasarnya telah memasuki alam aspek Dharma, dan dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Awalnya, diputuskan bahwa Ye Xiwen akan mewakili cabang kota daun gugur mereka dalam pertempuran, tetapi sekarang Ye Mao akan ikut berpartisipasi. Ye Mao sama sekali tidak ragu, karena dia telah mewakili cabang kota daun gugur dalam pertempuran sebelumnya. Namun, pada saat itu, kekuatannya masih jauh dari mencapai alam aspek Dharma, dan dia bahkan tidak terlalu menonjol di alam transenden. Dia tersingkir setelah hanya 2 ronde. Karena cabang kota daun gugur baru didirikan beberapa tahun, tidak seperti cabang lain, cabang ini tidak memiliki ahli dari semua usia. Oleh karena itu, peserta terlemah semuanya adalah anak muda elit di atas alam aspek Dharma. Ini adalah kali pertama Ye Mao berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga Ye sebagai kultivator alam aspek Dharma. Ye Kai dan Ye Kiao Kiao tidak keberatan dengan hal ini. Mereka baru berada di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Dibandingkan dengan banyaknya seniman bela diri muda, mereka sudah dianggap sebagai elit. Namun, dibandingkan dengan elit di antara para elit yang dapat berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur, mereka masih belum cukup. Mereka menyadari hal ini dan tidak berniat untuk berpartisipasi. Di sisi lain, Ye Xiwen, yang duduk bersila di atas formasi, memancarkan aura yang semakin kuat, sementara kegelisahan di wajah para iblis semakin bertambah. Ledakan, semburan energi darah keemasan melesat ke langit, seketika melenyapkan energi iblis yang tertanam di tubuhnya. Ye Xiwen perlahan membuka matanya, tatapannya dalam dan tak terduga, seolah-olah bintang-bintang terbit dan tenggelam di dalamnya. Ah! Ye Xiwen mengeluarkan raungan panjang, dan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam dirinya, langsung mengguncang energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan gelombang energi iblis yang menyebar ke segala arah. Skala operasi itu sangat mengerikan. Sialan, bocah nakal ini menggunakan metode yang luar biasa. Hancurkan formasinya dan bunuh dia. Pada saat ini, Komandan Iblis Agung tampaknya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, para iblis akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka buru-buru membongkar formasi tersebut, ingin membunuh Ye Xiwen sebelum dia tampaknya menyelesaikan transformasinya yang luar biasa. Kilatan tajam muncul di mata Ye Xiwen. Awalnya dia berencana untuk bergabung dengan Ye Zongtian untuk menghancurkan formasi tersebut, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak perlu. Melihat Ye Zongtian di sampingnya, meskipun kondisinya sedikit lebih baik daripada yang lain, dia tetap tidak jauh lebih baik. Selama lebih dari 2 bulan,
dia harus terus-menerus mengerahkan energi sejatinya untuk melawan kekuatan penghancur itu, yang telah membuat tubuhnya sangat lemah. Jika ini terus berlanjut, bahkan seorang anak di tingkat pertama alam aspek Dharma pun dapat dengan mudah membunuhnya. Di antara orang-orang ini, hanya Ye Xiwen, yang mampu menyerap energi iblis sebagai energi spiritual, yang sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, dengan bantuan energi iblis ini, ia berhasil menembus ke tingkat ketiga alam aspek Dharma dalam 2 bulan terakhir. Tapi sekarang sudah sempurna, formasi tersebut telah dihilangkan, sehingga ia terhindar dari banyak kesulitan. Manusia terkutuk, apapun rencana dan tipu daya kalian, matilah saja. Pada saat ini, seorang iblis tingkat kelima dari alam aspek Dharma menerkam Ye Xiwen, dengan seringai jahat di wajahnya. Dia sepertinya bisa melihat Ye Xiwen hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka bahkan tidak punya waktu untuk membantu, karena mereka menyadari bahwa energi sejati mereka telah menipis. 2 bulan terakhir telah mengikis ketajaman mereka, dan reaksi mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kau sedang mencari kematian, Ye Xiwen mendengus dingin, berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan langsung menyerang ke arahnya. Bang! Iblis tingkat 5 alam aspek Dharma itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut darah. Kabut itu diserap oleh cermin asal surgawi dan diubah menjadi esensi yang mengalir ke tubuh Ye Xiwen. Dia merasakan kekuatannya meningkat secara signifikan, dan fondasi serta alamnya yang sebelumnya agak tidak stabil menjadi jauh lebih stabil. Ketika para iblis ini bertemu dengannya dan cermin asal surgawi, seolah-olah mereka telah bertemu dengan musuh bebuyutan mereka. Sialan! Pada saat ini, para iblis melihat bahwa salah satu rekan mereka telah dengan mudah dibunuh olehnya, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria di depan mereka tampaknya telah menyelesaikan transformasinya dan menjadi sangat menakutkan. Namun, para iblis di tingkat kelima alam aspek Dharma ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Karena inersia, mereka telah bergegas ke depan Ye Xiwen. Bang! 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 Ye Xiwen menyerang seperti angin puting beliung, langsung melenyapkan iblis-iblis yang tidak sempat berhenti dan menyerbu ke arahnya. Para iblis ini, yang baru berada di tingkat kelima alam aspek Dharma, bukanlah tandingan baginya. Bahkan ketika ia baru berada di tingkat kedua alam aspek Dharma, Ye Xiwen hanya takut pada komandan iblis agung. Adapun yang lain, ia sama sekali tidak menganggap mereka serius. Apalagi, ia sekarang telah memasuki tingkat ketiga alam aspek Dharma. Wow! Itu luar biasa. Inilah kekuatan sejati seorang jenius kelas atas. Para ahli dari keluarga Ye di alam aspek Dharma dengan cepat memanfaatkan momen ketika formasi itu disingkirkan untuk memulihkan esensi sejati mereka. Tanpa kekuatan penghancur formasi, pemulihan mereka menjadi jauh lebih mudah. Bab 1198 Sialan, bagaimana mereka bisa sekuat itu? Mereka adalah ahli super di tingkat alam aspek Dharma. Esensi sejati mereka setebal sungai Yangtze dan sungai kuning. Dalam keadaan normal, bahkan jika konsumsinya besar, sulit untuk menghabiskan esensi sejati mereka. Terlebih lagi, mereka pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, mereka memulihkan setengah dari esensi sejati mereka. Kecuali Anda menggunakan gerakan yang kuat, sulit untuk menghabiskan esensi sejati mereka. Mereka menyaksikan dengan kaget saat Ye Xiwen membantai iblis-iblis dengan kekuatan serupa seperti ayam dan anjing. Barulah saat itu mereka benar-benar mengerti mengapa sebagian orang adalah anak ajaib sementara yang lain hanya orang biasa. Bagi mereka, akan sangat sulit untuk menghadapi siapapun di antara mereka, kekuatan mereka kurang lebih sama. Tetapi di tangan Ye Xiwen, mereka tidak berbeda dengan semut. Sialan kau! Saat ini, pemimpin iblis besar itu sangat marah. Dia tidak hanya gagal membunuh Ye Xiwen, tetapi dia juga membantai beberapa bawahannya yang berada di tingkat kelima alam aspek Dharma. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Meskipun ia memiliki temperamen buruk, ia jelas bukan orang bodoh yang dikirim untuk menyusup ke benua kuno yang terpencil. Ia tahu betul bahwa tidak akan mudah baginya untuk mengisi kembali pasukannya di benua kuno yang terpencil, jadi ia lebih memilih untuk bertahan hidup lebih lama daripada mengambil tindakan langsung untuk mencegah terlalu banyak korban. Siapa sangka begitu banyak orang akan mati sekaligus. Bahkan ketika ia mengepung aula kegelapan, tidak ada korban jiwa sebanyak ini. Dia meraung dan menyerang Ye Xiwen. Gerakannya tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Hanya dalam sekejap,
dia sudah mencapai Ye Xiwen. Bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, sepenuhnya menutup tubuh Ye Xiwen dan memaksanya untuk menghadapinya secara langsung. Meskipun Komandan Iblis hebat ini memiliki temperamen yang agak mudah meledak, serangannya secara tak terduga sangat kuat, atau lebih tepatnya, dia adalah veteran dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan Ye Xiwen sebelumnya. Jika gerakan ini digunakan melawan Ye Xiwen, itu mungkin akan memaksanya ke jalan buntu, karena tidak ada ruang untuk melarikan diri, tidak ada jalan untuk mundur. Ke arah manapun dia pergi, itu sia-sia, dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak takut berhadapan langsung dengannya. Ia langsung mengepalkan kelima jarinya, menggambar bintang besar, dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Aura-aura dahsyat yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi dunia bintang dan alam semesta. Dia berdiri tegak di alam semesta, seperti satu-satunya dewa sejati di dalamnya, dan seluruh alam semesta berada di bawah kendalinya. Boom! Tinju debu bintang pemusnah besar milik Ye Xiwen menghantam dengan cepat, menerangi seluruh alam semesta dengan bintang-bintang, menciptakan gelombang yang langsung menerobos gelombang lainnya dan melesat menuju pemimpin iblis besar. Sialan, bagaimana bisa sekuat ini? Pada saat ini, pemimpin iblis besar itu tiba-tiba mendapat firasat buruk dan merasakan bahaya besar. Dia mengetuk-ngetukkan jari kakinya dan sayapnya yang berdaging mengepak liar saat dia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya ke belakang. Namun, Ye Xiwen tidak berniat membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia terus maju menuju lokasinya sekali lagi, cahaya dari jurus penghancur bintang debu agung menerangi seluruh kehampaan. Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Komandan Iblis Agung itu mundur terus-menerus, melepaskan berbagai teknik iblis dalam upaya untuk menahan tekanan tinju Ye Xiwen, tetapi dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menghentikan tinju debu bintang pemusnah besar milik Ye Xiwen. Melihat Ye Xiwen gigih dan tidak berniat menyerah, Komandan Iblis Agung menggertakkan giginya, mengepakkan sayapnya yang berdaging di belakangnya, dan seketika membentuk segel tangan, menyebabkan kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya mendidih di dalam tubuhnya. Penguasa Iblis, dia melepaskan pukulan dahsyat, melancarkan gelombang seni bela diri hebat lainnya yang membubung tinggi ke langit, bertabrakan sengit dengan tinju debu bintang pemusnah besar milik Ye Xiwen. Ledakan, saat keduanya bertabrakan, gelombang energi yang mengerikan menyapu keluar dari titik benturan, menyebar liar ke segala arah, seolah-olah sebuah alam semesta baru saja meledak dan lahir. Kau benar-benar tak tertandingi. Aku belum pernah melihat seorang ahli bela diri tingkat 3 alam aspek Dharma yang benar-benar bisa menandingiku. Sayang sekali, kau hanya berada di tingkat 3 alam aspek Dharma. Jika kau berada di tingkat 6 alam aspek Dharma, kau pasti bisa membunuhku dengan satu pukulan. Komandan Iblis Agung memblokir semua serangan Ye Xiwen, dan bahkan ledakan kekuatan bintang pun tidak dapat melukai tubuh iblisnya yang perkasa. Satu-satunya kelemahan Ye Xiwen langsung terlihat oleh Komandan Iblis hebat ini. Memang, seperti yang dia bayangkan, kelemahan terbesar Ye Xiwen adalah tingkat kultivasinya. Jika dia bisa mencapai tingkat ke-6 alam aspek Dharma, maka iblis-iblis ganas ini tidak akan lebih dari semut di matanya, benar-benar rentan dan bukan tandingan baginya. Namun, saat ini, hal itu hanya bisa dianggap sebagai spekulasi. Tapi membunuhmu saja sudah lebih dari cukup. Pada saat itu, Ye Xiwen mencibir, melangkah maju, dan membanting telapak tangannya ke arahnya, dengan kekuatan mengerikan yang mendidih di dalamnya. Sombong, Komandan Iblis Agung mendengus dingin saat itu, melangkah maju dengan cepat, dan tanpa sedikit pun mundur, langsung menghampirinya. Dia melayangkan pukulan, dan tak terhitung banyaknya seni bela diri iblis yang dia ketahui menyatu di dalamnya. Seolah-olah seluruh alam iblis akan runtuh hanya dengan satu pukulan. Boom! Dua jurus bela diri yang menakutkan itu bertabrakan di udara, menyebabkan serangkaian ledakan dahsyat yang memaksa para ahli di sekitarnya, baik dari ras iblis maupun keluarga Ye, untuk mundur dengan panik, karena tidak mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Semuanya, serang. Sementara Ye Xiwen menahan komandan iblis besar itu, mari kita bunuh semua iblis lainnya. Jangan biarkan satu pun lolos. Teriak Ye Zongyao. Dengan Ye Xiwen menahan para iblis, mereka pulih hampir sepenuhnya dalam sekejap mata. Tentu saja, mereka tidak bisa mengisi kembali pil yang telah mereka konsumsi, tetapi bagi mereka, lolos dari malapetaka ini sudah merupakan sesuatu yang patut dirayakan.
Apalagi yang bisa mereka minta. Meskipun mereka belum pulih sepenuhnya, dengan Ye Zongyao, seorang ahli yang menakutkan di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, memimpin mereka, mereka seperti harimau yang turun dari gunung, menyerbu langsung ke ras iblis. Dengan Ye Zongyao sebagai ujung tombak serangan, para iblis berhasil dikalahkan, dan beberapa di antaranya tewas dalam satu pertempuran. Meskipun ada banyak sekali iblis di pihak mereka, mereka sama sekali bukan tandingan, sebagian besar dari mereka akan musnah jika terkena serangan itu. Sialan kalian bajingan. Komandan Iblis Agung itu sangat marah ketika melihat para ahli keluarga Ye membantai bawahannya. Mereka adalah pasukan elitnya, kekuatan paling mendasar dalam persaingannya dengan iblis-iblis lain. Baginya, sungguh memalukan melihat mereka dibantai. Namun, karena Ye Xiwen menghalangi jalannya, dia tidak bisa mendekat dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat anak buahnya dibantai. Sialan, bagaimana kau bisa menjadi sekuat ini? Komandan Iblis Agung itu menyesalinya saat ini. Dia telah membesarkan seekor harimau yang merugikan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Ye Xiwen bukanlah tandingannya sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkannya dengan cepat, itu hanya masalah waktu. Namun siapa sangka bahwa 2 bulan kemudian, dia akan menjadi begitu kuat. Dia benar-benar berhasil menembus pertahanan. Dalam keadaan normal, akan sangat luar biasa jika dia bisa tetap utuh tanpa hancur berkeping-keping, apalagi berhasil menembus pertahanan. Menurutnya, ini sama sekali tidak mungkin. Namun Ye Xiwen benar-benar melakukannya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, dan sekarang ia dipenuhi penyesalan. Namun, dia jelas lupa bahwa dengan kehadiran Ye Zongyao, tanpa kerjasama Ye Kuohai, bahkan jika dia ingin menerobos formasi, dia tidak akan berhasil. Pada akhirnya, kemungkinan besar hanya akan berujung pada kehancuran bersama. Hari ini adalah hari kematianmu. Ye Xiwen mencibir. Biarkan semuanya berubah menjadi makanan bagi cermin asal surgawi. Agar cermin asal surgawi dapat berkembang menjadi senjata sihir tingkat bumi teratas, dibutuhkan sejumlah besar darah esensi, di antaranya darah esensi ras iblis, yang memiliki asal yang sama, tentu saja yang terbaik. Sembari berbicara, Ye Xiwen melangkah maju dan melepaskan teknik penangkapan naga yang dahsyat, meraih cakar naga yang diarahkan langsung ke pemimpin iblis besar itu. Sialan, Panglima Iblis Agung itu mengumpat dan menyerbu maju. Dia tidak tahu bagaimana seseorang yang begitu kuat, dengan tingkat kultivasi tahap ketiga alam aspek Dharma, bisa benar-benar menekannya, seorang ahli tahap ke-6 alam aspek Dharma. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pihak bertarung hingga mencapai titik yang sama, dan Ye Xiwen semakin kuat di setiap pertempuran, menjadi semakin kuat setiap detiknya. Setelah menembus ke tingkat ketiga alam aspek Dharma, penghalang awal menuju alamnya tidak ada lagi, dan peningkatan kekuatannya tidak lagi menjadi halangan. Sebaliknya, pemimpin iblis besar justru semakin lemah di setiap pertempuran. Meskipun iblis-iblis besar dianggap sebagai umpan meriam di seluruh alam iblis, dan meskipun merupakan salah satu dari 8 keluarga kerajaan, merekalah yang paling sering terjun ke medan perang. Itu bukan berarti iblis agung terlalu lemah, melainkan jumlah mereka terlalu banyak, sehingga mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Di antara iblis agung, ada juga bangsawan. Tepatnya, mereka adalah 8 keluarga kerajaan. Meskipun iblis agung lainnya juga berasal dari ras yang sama, mereka jelas tidak menikmati keuntungan yang dimiliki oleh 8 keluarga kerajaan tersebut. Dia adalah seorang bangsawan dari klan Iblis Agung. Dia terlahir dengan tubuh fisik yang sangat kuat dan menerima pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia telah mencapai kultivasi yang luar biasa di usia muda. Dia selalu sangat percaya diri dengan fisik tubuhnya, tetapi dia menghadapi Ye Xiwen, yang memiliki tubuh yang sangat kuat. Setiap pukulan telapak tangan dari Ye Xiwen cukup untuk membuat seluruh lengannya mati rasa, menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam seluruh pertempuran. Bab 1199 Membunuh Komandan Iblis Agung. Perawakan Ye Xiwen yang perkasa mengingatkannya pada ras-ras menakutkan di alam iblis yang terkenal dengan kekuatan fisik mereka. Ye Xiwen tidak lebih lemah dari mereka, dan yang terpenting, Ye Xiwen baru berada di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Awalnya, dia seharusnya ditekan oleh Ye Xiwen, tetapi sekarang situasinya benar-benar terbalik. Kalahkan aku, Ye Xiwen meraung, mengepalkan tinjunya dan melepaskan semburan kekuatan bintang yang mengerikan yang menyapu ke bawah.
Pemimpin iblis besar ini tidak punya cara untuk menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Boom! Suara benturan yang mengerikan meletus, seketika melepaskan kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan. Kerak! Suara dentuman keras terdengar, disertai dengan jeritan Komandan Iblis Agung. Seluruh lengan Komandan Iblis Agung hancur total akibat guncangan Ye Xiwen, dan dia ambruk lemas. Ye Xiwen mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan mengerikan itu langsung mematahkan salah satu lengannya. Dia menjerit dan berlari mundur dengan panik sambil memegangi salah satu lengannya. Namun Ye Xiwen tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dan langsung menendangnya keras di tulang punggung. Bang! Ye Xiwen menendangnya dan mematahkan tulang belakang yang menembus tubuhnya. Meskipun tulang punggungnya sekeras baja, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Ye Xiwen. Kekuatan Ye Xiwen saat ini sangat menakutkan, dia bisa menghancurkan gunung menjadi debu hanya dengan satu tendangan, apalagi tulang belakang. Tulang belakang menghubungkan otak dan seluruh tubuh, jadi konsekuensi dari patahnya tulang belakang sudah jelas. Dia langsung lumpuh dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menciptakan lubang besar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Pada saat itu, Komandan Iblis Agung itu meraung tak percaya. Pada saat ini, seluruh hubungan antara pemburu dan yang diburu benar-benar terbalik. Awalnya, dia bisa mempermainkan Ye Xiwen dan yang lainnya seperti tikus, menggiring mereka ke dalam formasi seperti anjing liar. Tetapi dalam sekejap mata, tikus ini berubah menjadi harimau yang melahapnya. Posisi yang tadinya dia buru tiba-tiba menjadi mangsanya. Apa yang perlu disesali? Bodoh sekali. Ye Xiwen mencibir. Kau mungkin tidak pernah membayangkan akan jatuh ke tanganku. Komandan Iblis Agung menatap Ye Xiwen dengan ketakutan. Benar sekali. Sejak awal, dia paling meremehkan Ye Xiwen, atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak menganggap Ye Xiwen serius. Satu-satunya orang yang benar-benar dia waspadai adalah Ye Zongyao, yang juga berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Di luar dugaan, Ye Zongyao tidak menyebabkan kerugian nyata padanya. Sebaliknya, justru anak muda yang tidak pernah ia anggap serius itulah yang memberinya pukulan fatal. Seberkas cahaya merah darah melesat keluar dari tubuh Ye Xiwen, dan sebuah cermin kuno seketika memancarkan cahaya merah darah yang cemerlang. Aura jahat menyapu dan menyelimuti pemimpin iblis besar itu. Tak lama kemudian, Komandan Iblis Agung itu mengeluarkan serangkaian jeritan, lalu berubah menjadi awan kabut darah, yang diserap ke dalam cermin asal surgawi. Setelah menyerap massa darah esensi ini, cermin asal surgawi memisahkan sebagian darah esensi ke dalam esensi tubuh Ye Xiwen, sementara sisanya sepenuhnya diserap olehnya, dan seluruh permukaan cermin memancarkan semburan cahaya merah darah. Ye Xiwen memejamkan matanya, mencerna esensi yang terbentuk dari darah dan esensi Komandan Iblis Agung di tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Dia hanya berada di tingkat ketiga alam aspek Dharma. Meskipun kekuatan tempurnya sebanding dengan kultivator alam aspek Dharma tingkat 6, itu tidak mengubah fakta. Sekalipun ia hanya menyerap sebagian kecil dari esensi luas seorang ahli alam aspek Dharma tingkat 6, itu tetap akan menjadi keuntungan besar baginya. Ia dapat merasakan bahwa kultivasinya telah melangkah maju, dan ia tidak jauh lagi dari mencapai puncak tingkat ketiga alam aspek Dharma. Suasana hatiku langsung membaik. Pada saat ini, Ye Zongyao dan yang lainnya juga telah menyelesaikan pengepungan dan pemusnahan para iblis dan Raja Iblis tersebut. Mereka memandang Ye Xiwen dengan ekspresi yang agak rumit. Tentu saja mereka bisa tahu bahwa cermin kuno itu mungkin bukan senjata sihir yang sebenarnya. Lagi pula, pernahkah mereka mendengar tentang senjata sihir yang sebenarnya yang bisa menyerap esensi dan darah? Namun, mereka tidak peduli. Lagi pula, mereka bukanlah tipe penjaga moral yang dipenuhi rasa keadilan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan misi mereka di saat normal. Setiap orang tahu beberapa metode yang tidak lazim dan menyimpannya untuk keadaan darurat. Oleh karena itu, sebenarnya bukan tentang masalah ini. Satu-satunya hal yang agak merepotkan adalah kemungkinan adanya hubungan dengan ras iblis, mengingat auranya yang menyeramkan dan seperti iblis. Di benua kuno yang terpencil, menggunakan seni bela diri yang tidak lazim dan harta karun magis bukanlah hal yang aneh, tetapi terlibat dengan ras iblis tetap dapat menimbulkan masalah. Meskipun belum pasti apakah ada yang akan memanfaatkannya, jika ada yang melakukannya, hal itu dapat menimbulkan banyak masalah. Namun, karena Ye Xiwen baru saja menyelamatkan mereka,
mereka tentu saja tidak akan mengatakan apapun saat ini dan hanya akan berpura-pura tidak melihat apapun. Ye Xiwen tentu saja tahu bahwa cermin asal surgawi telah terungkap, tetapi hanya sedikit. Mereka mungkin bahkan tidak mengetahui atribut dari cermin asal surgawi, jadi mereka sama sekali tidak peduli. Ye Xiwen, apapun yang terjadi, kami semua berhutang budi padamu karena telah menyelamatkan nyawa kami kali ini. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu saja, kata Ye Zongyao sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Ye Xiwen awalnya cukup penting baginya. Sebagai kultivator alam aspek Dharma tingkat 2, ia mampu bersaing dengan seorang jenius alam aspek Dharma tingkat 5, yang membuatnya meremehkannya. Namun, kali ini berbeda. Setelah membunuh iblis alam aspek Dharma tingkat 6, ia mulai menganggap Ye Xiwen sebagai setara, atau bahkan makhluk yang lebih unggul. Setidaknya dia sangat jelas bahwa meskipun mereka berdua berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, status mereka sangat berbeda di mata para petinggi. Saat ini, Ye Xiwen mungkin masih membutuhkan bantuannya, tetapi di masa depan, dia mungkin bahkan tidak berhak untuk menghormati Ye Xiwen. Tidak ada salahnya untuk tetap berhubungan baik dengannya sekarang. Para ahli dari keluarga Ye yang berada di belakangnya tidak lagi merasa kesal. Awalnya mereka mungkin tidak puas dengan Ye Xiwen, si jenius ini, tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Namun kini, setelah kejadian ini, mereka mau tak mau mengakui bahwa mungkin para anak ajaib yang mampu menonjol di antara ribuan orang lainnya memang memiliki kelebihan tersendiri. Benar sekali, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, beritahu saja, dan kami akan melakukan apapun untuk Anda. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa di masa depan. Kerumunan orang ikut menimpali, mengatakan bahwa memang benar Ye Xiwen telah menyelamatkan nyawa mereka, dan bahwa orang-orang ini tidak begitu licik dan memahami dengan jelas mana yang benar dan salah, rasa terima kasih dan dendam. Itu cuma permintaan kecil, semuanya, tidak perlu terlalu sopan, kata Ye Xiwen sambil melambaikan tangannya. Baiklah, kalau begitu, mari kita segera kembali, agar keadaan tidak semakin rumit. Kita kehilangan Ye Kuohai lagi, dan masalah ini harus dilaporkan kepada atasan. Selain itu, apakah kita harus mengirim pasukan untuk memusnahkan alam iblis ini juga menjadi masalah. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, kata Ye Zongyao. Mungkin tokoh kuat dari alam surgawi akan menanganinya sendiri, sehingga kita tidak dibutuhkan. Semua orang mengangguk. Fakta bahwa Ye Kuohai telah melarikan diri dan bahwa Aula Kegelapan telah menderita kerugian besar bukan berarti masalahnya sudah selesai. Sebaliknya, ini baru permulaan. Namun, sekarang masalahnya melibatkan klan iblis, itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tangani. Kemungkinan besar para ahli dari alam surgawi harus bertindak sendiri. Penting untuk dipahami bahwa para ahli di alam surgawi berbeda dengan mereka yang berada di alam aspek Dharma. Bahkan di seluruh benua kuno yang terpencil, para ahli di alam surgawi dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat. Setiap ahli di alam surgawi akan menerima rasa hormat yang cukup di kekuatan manapun. Selain para dewa legendaris, mereka termasuk yang paling dekat dengan para dewa. Di zaman ketika para dewa belum muncul, mereka adalah kelompok yang memerintah segala sesuatu di benua kuno tersebut. Jika memang benar seorang master dari alam surgawi yang akan campur tangan, maka masalah ini akan berada di luar kendali mereka. Ye Xiwen juga sangat menyadari bahwa para ahli yang melampaui alam aspek Dharma berada di alam surgawi, yang, seperti namanya, berarti mencapai keadaan kesatuan sejati dengan langit. Jika alam transenden adalah langkah awal menuju hukum-hukum Dao Agung dan praktik kultivasi tubuh dengan hukum-hukum tersebut, maka alam aspek Dharma adalah penciptaan dunia miniatur seseorang sendiri menggunakan hukum-hukum Dao Agung yang telah dipahaminya. Di dalam dunia miniatur ini, seseorang adalah dewa. Seseorang yang menyatu langsung dengan Dao surgawi memiliki kekuatan surgawi yang sangat besar dalam setiap gerakannya, mampu mengerahkan kekuatan alam surgawi untuk menghujani Anda. Oleh karena itu, di hadapan seorang guru sejati alam surgawi, seorang guru alam aspek Dharma sama sekali tidak berdaya. Sederhananya, jika kita menganggap Dao sebagai sebuah perusahaan besar, maka begitu Anda mencapai alam transendental, Anda akan mulai memahami berbagai departemen yang membentuk perusahaan tersebut, apa bisnis mereka, komposisi personel mereka, dan sebagainya. Anda akan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang semua hal ini, yang merupakan prinsip-prinsip yang ingin mereka pahami. Setelah Anda mencapai alam aspek Dharma,
yang berarti Anda memahami semua komponen ini. Perusahaan grup memberi Anda wewenang untuk mendirikan anak perusahaan sendiri, mensimulasikan operasional perusahaan, dan berlatih cara menjalankan perusahaan. Ketika seseorang sepenuhnya memahami cara kerja suatu perusahaan, mereka telah mencapai puncak alam aspek Dharma. Ketika mereka melangkah lebih jauh dan memasuki alam surgawi, itu seperti dipindahkan langsung dari anak perusahaan ke kantor pusat. Pada titik itu, setiap langkah yang mereka ambil dapat memanfaatkan kekuatan kantor pusat. Para pesaing mereka sebelumnya dari anak perusahaan sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuatan kantor pusat dan akan dengan mudah dihancurkan menjadi debu. Sebelumnya, seseorang hanya dapat menggunakan hukum Dao Surgawi untuk meningkatkan kekuatan seni bela diri mereka, hanya dengan mematuhi aturan Dao Surgawi. Namun, setelah naik ke alam surgawi, seseorang dapat meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk mengalahkan musuh manapun yang menentang mereka. Bab 1200 Upacara Pemujaan Leluhur dimulai. Upacara pemujaan leluhur keluarga Ye yang hanya terjadi sekali dalam seabad akhirnya dimulai. Bagi seluruh keluarga Ye, acara besar ini merupakan peristiwa langka. Setiap keluarga cabang, betapapun jauhnya, mengirimkan perwakilan mereka masing-masing untuk hadir. Seketika itu, seluruh keluarga Ye menjadi sangat meriah. Selain keluarga cabang yang jauh, banyak kekuatan besar lainnya juga mengirimkan perwakilan mereka untuk menyaksikan upacara tersebut, dan ada banyak sekali ahli yang hadir. Keluarga Ye memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Selain beberapa orang dalam keluarga Ye yang telah mempelajari sejarah keluarga Ye, sebagian besar orang dalam keluarga Ye hampir tidak dapat mengatakan kapan keluarga Ye didirikan dan kapan mulai berkembang. Namun, sejarah panjang keluarga Ye diakui secara universal. Seluruh upacara pemujaan leluhur mengikuti ritual yang diturunkan dari zaman kuno dan primitif. Patriark keluarga Ye saat ini bertanggung jawab atas semua prosedur upacara tersebut. Selain memuja leluhur, upacara ini juga mencakup pemujaan langit. Rangkaian ritual ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu 10 hari untuk diselesaikan, tetapi hal itu tidak menghalangi aktivitas lain untuk dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh, selama upacara pemujaan leluhur keluarga Ye, persaingan di antara generasi muda secara resmi dimulai setelah ritual pengorbanan pagi selesai. Persaingan di antara generasi muda ini, selain digunakan untuk memilih talenta-talenta paling menonjol untuk membantu pengambilan keputusan para petinggi, juga berfungsi sebagai peringatan halus bagi kekuatan-kekuatan berpengaruh lainnya. Kekuatan generasi muda secara langsung memengaruhi kemakmuran suatu kekuatan untuk jangka waktu yang lama. Mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek, tetapi jika suatu kekuatan kehilangan seluruh generasi mudanya, ia mungkin akan menghadapi kesenjangan generasi, yang merupakan hal yang menakutkan bagi kekuatan yang telah lama berdiri. Kompetisi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga Ye juga merupakan cara untuk memberitahu mereka bahwa keluarga Ye memiliki banyak tuan muda yang luar biasa, bahwa keluarga Ye saat ini sangat makmur, dan bahwa keluarga Ye akan terus makmur di masa mendatang. Mereka yang memiliki niat jahat terhadap keluarga ini sebaiknya segera menghentikan niat tersebut. Banyak pihak yang menyadari betul peringatan terselubung dan niat sesumbar keluarga Ye. Namun, mereka tidak terlalu khawatir, karena mereka pun akan melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, raksasa sebesar mereka tidak akan mudah memilih untuk berperang satu sama lain, karena begitu perang pecah, kemungkinan besar akan mengakibatkan kehancuran bersama. Seperti dua harimau yang saling bertarung dan terus-menerus saling memperingatkan, bagi mereka itu sama saja. Sementara itu, di dekat tempat pendaftaran turnamen pertarungan, Ye Mao, Ye Kai, dan Ye Qiao menunggu dengan cemas. Ye Junhai dan Ye Junyan, sebagai perwakilan dari keluarga cabang kota Daun Gugur. Mereka sudah memasuki tribun penonton, dan saat itu, mereka adalah satu-satunya yang masih berdiri di sana. Kompetisi semakin dekat, tetapi masih belum ada kabar tentang Ye Siwen. Selain perwakilan yang dipilih oleh cabang dan keluarga utama untuk berpartisipasi sebagai pemain unggulan, yang lain juga dapat mendaftar secara sukarela. Pendaftaran berlangsung selama upacara peringatan pagi, melewatkannya berarti melewatkan kompetisi. Ye Mao, yang mewakili cabang kota Daun Gugur, telah mengajukan permohonannya dan tidak perlu mendaftar lagi. Namun, Ye Siwen tidak lagi memegang gelar perwakilan cabang kota Daun Gugur, jadi dia harus mendaftar sendiri jika ingin berpartisipasi. Selain itu, dibandingkan dengan turnamen pertarungan ini, Ye Mao lebih mengkhawatirkan keselamatan Ye Siwen.
Tidak masalah jika dia tidak berpartisipasi dalam turnamen ini, itu bukan masalah besar, dan dia bisa berpartisipasi lagi di lain waktu. Namun jika keselamatannya terancam, itu akan menjadi peristiwa yang benar-benar membawa malapetaka bagi mereka. Hal ini tidak hanya membuat khawatir kelompok mereka, tetapi juga saudara-saudara Ye Junhai dan Ye Junyan, karena dia adalah satu-satunya keturunan mereka yang tersisa di dunia. Jika dia tidak muncul setelah upacara pemujaan leluhur, kedua bersaudara itu harus menggunakan koneksi mereka untuk menemukannya dan sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kenapa kakak kedua belum datang juga? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Ye Kiao cemberut dan bertanya. Jangan bicara omong kosong. Kakak kedua adalah orang yang beruntung, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Ye Mao segera menegurnya. Aku tidak mengatakan apapun tentang kecelakaan kakakku yang kedua, aku hanya khawatir tentang kemungkinannya. Kata Ye Kiao dengan sedikit kesal, tetapi dia juga mengerti mengapa kakak tertuanya begitu gugup. Belakangan ini, seluruh keluarga cabang kota Loye merasa cemas karena situasi Ye Siwen, karena dia telah pergi terlalu lama. Wajar jika dia pergi menjalankan misi selama beberapa bulan, atau bahkan 1 atau 2 tahun, jadi ini tidak mengherankan. Namun, sebelum Ye Siwen pergi, dia hanya mengatakan bahwa mungkin akan memakan waktu beberapa hari, dan paling lambat setengah bulan, dia akan kembali. Itu bukan misi yang terlalu lama, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Yang mengejutkan semua orang, mereka menghilang selama 3 bulan tanpa kabar, yang membuat mereka cukup khawatir. Yang lebih penting lagi, ketika mereka menanyakan misi Ye Siwen kepada Balai Penegakan Hukum, para anggota Balai Penegakan Hukum ragu-ragu dan tampak tidak mampu menjawab, yang hanya memperburuk keresahan mereka. Saat tenggat waktu semakin dekat, ketiganya menjadi semakin cemas. Di mana Ye Siwen? Saat itu, sebuah suara agak dingin terdengar dari samping. Ketiganya menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah megah melangkah ke arah mereka dengan aura keagungan yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Ye Xing. Ye Mao mengenali orang di depannya. Pertama, karena Ye Xing baru-baru ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia sudah sangat terkenal sebelumnya, tetapi sekarang dia bahkan lebih terkenal. Alasan lainnya adalah karena ia juga mendengar bahwa Ye Siwen dan Ye Xing tampaknya memiliki beberapa dendam di masa lalu, yang secara tidak sengaja disebutkan oleh Ye Fan sebelumnya, sehingga membuatnya gugup. Karena Ye Siwen tidak ada di sini, Ye Xing datang ke pintunya, yang membuatnya gugup. Apakah dia datang untuk membuat masalah? Ye Xing sama sekali mengabaikan ketiga orang di depannya. Dia hanya tahu bahwa ketiga orang di depannya tampaknya adalah saudara laki-laki dan perempuan Ye Siwen. Orang-orang seperti itu tidak layak mendapat perhatiannya. Jika bukan karena hubungan Ye Siwen, dia mungkin bahkan tidak akan melirik ketiga orang ini untuk kedua kalinya, atau bahkan repot-repot mencari tahu tentang mereka. Di mana Ye Siwen? Mengapa aku belum melihatnya? Ye Xing melirik ke sekeliling area dan memang tidak melihat tanda-tanda keberadaan Ye Siwen. Hal ini sedikit mengejutkannya. Dia keluar dari pengasingan khusus untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, bukan hanya untuk mengharumkan nama dirinya dalam kompetisi, tetapi juga untuk sepenuhnya menyingkirkan Ye Siwen. Meskipun dia masih dalam pengasingan, dia mendengar tentang Ye Siwen yang melumpuhkan Jia Gu Zhenghao, yang langsung membuatnya marah. Hal-hal yang menarik perhatian seperti itu seharusnya dilakukan olehnya. Sebenarnya Ye Siwen itu siapa? Dia semacam bajingan yang sudah bertahun-tahun tinggal jauh dari rumah. Apa yang membuatnya berpikir dia pantas dibandingkan dengannya? Sebelumnya, ia telah menaklukkan menara seni bela diri, berniat untuk menjadi terkenal dalam semalam. Namun, prestasi Ye Fan dan Ye Siwen benar-benar menyaingi prestasinya. Dibandingkan dengan pencapaian mereka, apa artinya prestasinya? Kemudian, keadaan semakin memburuk. Ia diasingkan, sementara Ye Fan mengalahkan banyak lawan dan dengan cepat meraih ketenaran. Di sisi lain, Ye Siwen menjadi terkenal di seluruh keluarga Ye setelah pertarungannya dengan Jia Gu Zhenghao. Hanya dengan satu pertarungan ini, ia sudah cukup untuk digolongkan sebagai salah satu anak ajaib keluarga Ye. Kecemerlangannya sangat memukau, dan untuk sementara waktu, semua orang membicarakannya. Bukannya bintang baru seperti dia yang sedang naik daun, bahkan para jenius veteran seperti Ye Sue dan Ye Yuling pun overshadowed olehnya. Hal ini membuatnya semakin tidak bahagia. Dia bertekad untuk mengalahkan semua orang dalam kompetisi ini,
terutama untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Ye Xiwen, untuk melampiaskan amarahnya. Biarkan mereka melihat siapa sebenarnya jenius nomor satu di keluarga Ye. Bukan Ye Sui, bukan Ye Chenglong, bukan Ye Feng, dan tentu saja bukan Ye Xiwen. Mereka juga kesal dengan dua orang yang muncul entah dari mana. Dialah Ye Xing. Dia tak diragukan lagi adalah jenius nomor satu di keluarga Ye, dan sekarang dia menerima pelatihan khusus, jadi masa depannya tak terbatas. Namun, yang mengejutkannya, Ye Xiwen belum muncul. Seolah-olah dia menghilang, yang membuatnya sangat tidak senang. Ini adalah pertarungan di mana dia akan menjadi terkenal di keluarga Ye. Tanpa seseorang yang cukup penting sebagai batu loncatan, bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatannya? Jika kita tidak bisa sepenuhnya menghancurkan Ye Xiwen di bawah kaki kita, bagaimana kita bisa memadamkan kebencian di hatinya? Oleh karena itu, melihat bahwa batas waktu pendaftaran semakin dekat dan Ye Xiwen belum juga muncul, mereka tidak dapat menahan diri lagi dan dengan sukarela datang menemui mereka bertiga. Dia tidak ada di sini sekarang. Ye Mao tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan suara berat. Tidak di sini. Mungkinkah dia takut? Ye Xing terkekeh. Menurutnya, mungkin itulah satu-satunya alasan. Kalau tidak, mengapa Ye Xiwen melepaskan kesempatan bagus untuk meraih prestasi di turnamen pertarungan? Di lubuk hatinya, satu-satunya obsesinya adalah menjadi terkenal di seluruh dunia. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Baik itu menembus puncak seni bela diri atau bersiap untuk memenangkan kejuaraan dalam turnamen pertarungan, semuanya demi tujuan ini. Terlebih lagi, jika mereka bisa memenangkan kejuaraan, mereka pasti akan menerima dukungan dan keuntungan dari kalangan atas keluarga tersebut. Berdasarkan pengalamannya sendiri, dia tidak percaya Ye Xiwen akan tinggal diam dan menyaksikan kesempatan menggiurkan seperti itu tanpa tergoda. Jadi, jika dia tidak muncul, satu-satunya penjelasan adalah dia takut. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang anak miskin dari desa terpencil bisa dibandingkan dengannya? Kudengar dia melumpuhkan kemampuan bela diri Jia Gu Zheng Hao dan sangat sombong karenanya. Dia hanyalah sampah. Untung dia tidak datang kali ini. Kalau tidak, jika dia bertemu denganku, aku akan menunjukkan padanya bahwa dia akan selalu menjadi sampah dan tidak bisa dibandingkan denganku. Kata Ye Xing dingin. Begitukah? Sebuah suara tenang dan jernih terdengar dari kejauhan.